Salah satu wakil ketua KPK, Yohanis Tanak, diduga melakukan pertemuan dengan salah satu tersangka kasus korupsi. Skandal pimpinan KPK ini bukan yang pertama, karena sebelumnya pemirsa ada sejumlah pelanggaran yang ironisnya menguap begitu saja. Skandal yang melibatkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mencuat dan memicu polemik. Salah satu pimpinan KPK, Yohanis Tanak, dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Tanak diduga melakukan pelanggaran kode etik yang cukup berat. Tanak diduga melakukan pertemuan dengan tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA, Dadan Triyudianto. Pertemuan itu dilakukan di lantai 15 gedung KPK Merah Putih. Belum jelas tujuan dan isi pertemuan itu. Namun pertemuan antara pimpinan KPK dengan tersangka kasus korupsi diduga tak jauh dari perkara yang membelitnya. Dadan Triyudianto merupakan mantan komisaris independen PT Wijaya Karya Beton. Ia diduga terlibat dalam kasus suap perkara di Mahkamah Agung. Selain Dadan, KPK menetapkan sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka. Yohanis Tanak membantah pertemuan itu. Ia beralibi di hari itu rapat dengan TNI di Gedung Merah Putih. Ia juga menambahkan seusai rapat, ia tidak bertemu dengan Dadan. Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho mengakui ada laporan ke Dewan Pengawas tentang pertemuan Yohanis Tanak dengan salah satu tersangka. Dewas KPK tak mau berkomentar banyak soal kasus ini. Albertina menyatakan masih mendalaminya. Kabarnya pimpinan mau dipanggil soal lantai 15 itu kapan, Bu? Oh belum. Belum ada jadwal. Tapi akan dipanggil pimpinan. Ya kita masih dalami dulu laporannya. Yang di ya pimpinan itu laporin emang pimpinan ya, Bu? siapa ya Bu ya pimpinannya Bu? Pimpinannya Siapa Ibu itu? Karena kemarin Ibu bilang belum dibaca tuh laporannya. Siapa Bu sosoknya Bu? Pimpinan nanti kita dalami dulu ya, siapa semua nanti dipanggil atau bagaimana ya. kabarnya Pak Tanak ya, Bu ya? Pak Yohanis Tanak ya Bu ya? Yang dilaporkan itu. Pak Tanak ya? Saya. Oh, berarti Benar ya Bu? Tahu. Wartawan ini lebih tahu dari Oh. CCTV udah. Berdasarkan Undang-Undang KPK Pasal 36, Komisioner KPK dilarang bertemu dengan tersangka, calon tersangka, saksi, calon saksi, dan keluarganya. Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua menilai pertemuan Tanak dengan tersangka sebagai sebuah peristiwa tragis. Tindakan itu masuk dalam kasus pidana dan Yohanis Tanak harus diproses sesuai KUHP. Ia terancam hukuman 4 tahun hingga 20 tahun penjara. Jadi tentu saja Dewan Pengawas memeriksanya, tapi karena itu pidana maka kemudian Dewan Pengawas merekomendasikan kepada bagian penindakan KPK untuk memprosesnya sesuai dengan KUHP yang ada. Artinya mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan sampai kemudian menetapkan sebagai tersangka, kemudian diproses dalam proses biasa pengadilan tindak pidana korupsi. Ia juga menilai pertemuan antara Yohanis Tanak dengan tersangka Dadan ada indikasi melibatkan pegawai KPK lainnya. Seorang tersangka seharusnya tak bisa naik ke lantai 15. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana protokoler di KPK sehingga seorang tersangka bisa naik ke lantai 15 padahal saksi atau tersangka diperiksa di lantai 2 seperti itu. Nah, sehingga begitu maka saya minta Dewan Pengawas itu juga harus memeriksa berdasarkan data-data yang SP yang ada bagaimana sampai dia bisa lolos sampai ke lantai 5. Sehingga begitu maka bukan hanya pimpinan KPK yang menerima tersangka itu, tapi juga pegawai atau pejabat atau siapa saja yang terlibat itu juga harus diproses. Sedangkan Pusat Kajian Anti Korupsi UGM menyatakan pertemuan Tanak dengan tersangka korupsi adalah sebuah skandal. Tindakannya melanggar kode etik dan tindakan pidana. Skandal ini harus diusut tuntas, termasuk audit terhadap perkara yang melibatkan tersangka Dadan. Harus dilakukan pemeriksaan oleh KPK secara mendalam untuk memastikan bahwa kasusnya itu tidak terpengaruh
kasusnya tidak kemudian ada main mata. Nah, jika KPK melalui Dewan Pengawas tidak tegas terhadap pimpinannya yang bertemu dengan pihak yang berperkara, tidak melaporkan juga memprosesnya secara pidana, tidak juga melakukan audit terhadap perkara yang terkait dengan tersangka yang bertemu dengan pimpinan KPK tersebut, maka menurut saya integritas KPK semakin dipertanyakan oleh publik. Bukan kali ini saja pimpinan KPK berulah dan mencoreng nama baik lembaga yang dulunya sangat dihormati tersebut. Setidaknya ada sejumlah kasus yang dinilai melanggar kode etik KPK, mulai dari bergaya hidup mewah hingga tindakan yang berpotensi mempengaruhi penanganan sebuah kasus korupsi. Sebagian kasus dinyatakan terbukti melanggar, sebagian lainnya dinilai tak cukup bukti. Ironisnya, Yohanis Tanak sebelumnya juga diduga melakukan pertemuan dengan pihak yang berperkara. Terulangnya skandal yang melibatkan pimpinan KPK akibat KPK sangat toleran dengan pelanggaran etika. Pertanyaannya adalah kenapa kejadian seperti ini terulang? Dulu salah satu pimpinan KPK yang sudah mengundurkan diri, yaitu LPS, pernah menjalin komunikasi dengan pihak yang berperkara. Tetapi sayangnya vonis Dewan Etik yaitu dari Dewan Pengawas sangat ringan, hanya divonis sanksi sedang. KPK juga tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya secara pidana, sehingga tidak timbul efek jera. Kemudian terulang kembali dilakukan oleh pengganti LPS itu sendiri, ya. Sehingga menurut saya ini menunjukkan bahwa penegakan etik di KPK itu sangat lemah. Tindakan-tindakan pimpinan KPK itu selain bisa mempengaruhi upaya pemberantasan korupsi, juga berimbas pada kepercayaan publik pada KPK. Problem yang terjadi di KPK sekarang itu merupakan satu fenomena yang sangat tragis, dan kemudian bisa kita paham hasil survei kepercayaan masyarakat beberapa tahun terakhir ini. KPK berada pada urutan yang keempat, yang selama belasan tahun ketika saya masih di KPK bahkan sampai sudah pensiun, selalu KPK berada pada urutan pertama karena kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang masyarakat pemerintah itu dilaksanakan betul. Sebuah pepatah kuno mengatakan, kita tidak bisa membersihkan halaman menggunakan sapu yang kotor. Begitu pula dalam hal perang melawan korupsi. Selama internal KPK tidak bersih dari arsiran kepentingan, maka korupsi akan semakin merajalela.